Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa alfafa wa tuqa wal ghina. Alhamdulillah, saya akan mereview dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Serdi Rahmawati dan Santi Melani yang berjudul Turunnya Wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penjelasan turunnya wahyu yang pertama adalah turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro, bertepatan pada kejadian bermula Nabi SAW sangat prihatin akan runtuhnya moral yang sangat mengkhawatirkan di kota Mekah. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan di sudut Gua Hiro, beliau dikejutkan turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar, dan yang merupakan permulaan turunnya wahyu pertama yang diberikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut dengan mimpi kebenaran ini yang berisi adalah pada suatu ketika datanglah seorang malaikat yang menghampiri seraya berkata, Iqra atau bacalah. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab atau berkata, aku tidak bisa membaca. Dan malaikat Jibril alaihissalam memegang dan merangkul sehingga aku kehabisan tenaga. Lalu seraya beliau berkata lagi, Iqra dan bacalah. Dan aku pun menjawab, aku tidak membaca. Lalu untuk ketiga kalinya malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah. Kemudian dia memegang dan merangkulku hingga kehabisan tenaga, dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan setelah beliau sembari berkata lagi dan merangkulku hingga aku kehabisan tenaga, beliau Jibril alaihissalam berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah yang dimaksud dari sebab turunnya wahyu dengan dalil Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana ma lam ya'lam. Dan yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Rabbmu lah yang paling mulia, yang mengajarkan manusia dengan mengantarkan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Dan turunnya wahyu yang kedua selanjutnya adalah pada saat itu sempat mengalami masa vakum. Tujuannya untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW menceritakan masa vakum. Dia berkata, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendongakkan pandangan atau mengangkat kepalaku ke arah langit tersebut.
ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hiro sekarang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Subhanallah. Aku pun terkejut karena hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang dan kepada keluargaku sembari aku berkata, selimutilah aku. Lantas mereka menyelimuti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sebab turunnya wahyu yang kedua adalah dari surat Al-Mudaththir ayat 1 yang kelima, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, besarkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa atau yang biasa disembah oleh masyarakat Quraisy terdahulu, yaitu berhala, maka tinggalkanlah. Dan di situ beliau menceritakan kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Dan selanjutnya macam-macam turunnya wahyu. Ada beberapa turunnya wahyu. Yang pertama berupa ar-ru'yah as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar, seperti turunnya wahyu yang pertama. Yang kedua berupa suatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Yang ketiga malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Yang kedua bunyinya lonceng. Yang kelima Nabi SAW melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Yang selanjutnya wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap beliau. Dan yang kelima adalah kalamullah yang langsung disampaikan kepada beliau tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang pertama masuk Islam disebutkan, ada beberapa orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awalin. Orang yang paling pertama masuk Islam ialah, ada yang termasuk pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, dan yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, mantan budak Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abdul Waqqas, dan lain-lainnya, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani beliau ketika di Gua Hiro. Dan inilah tahapan turunnya wahyu yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya adalah tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tahapan dakwah di Mekah, yaitu dakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berupa dakwah secara tersembunyi-sembunyi atau rahasia. Pada awalnya beliau mengenalkan Islam kepada orang terdekatnya, yaitu dari keluarga beliau dan sahabat karib beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mengajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, begitu juga kepada Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Ali radhiyallahu anhu untuk masuk Islam ketika mereka sedang ruku. Islam masih terbatas hanya dalam lingkungan keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dakwah pertamanya. Dan kedua, Abu Bakar bin Abi Quhafah, teman dekatnya Rasulullah SAW, juga ikut membantu menyebarkan Islam di kalangan keluarga, para budak-budak persahabatan karibnya, dan mengumpulkan mereka walaupun tidak semua masuk Islam secara keseluruhan. Dan inilah
dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dakwah pada pada tahap pertama ini adalah menghasilkan para sahabat yang pertama masuk Islam atau sabiqunal awalin yang tadi kita sebutkan dalam awal diturunkan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu ad-du'afa, yaitu mayoritas pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tawadu atau rendah hati dan bukanlah orang-orang yang bersenang dengan perselisihan, dengan memiliki sifat iri dan dengki. Yang kedua adalah syurafa, yaitu orang-orang yang terhormat dan mereka bersifat takabur atau sombong. Dan yang selanjutnya adalah tahapan dakwah secara terang-terangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa-apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak lama lagi akan menjumpai musim haji. Orang-orang Quraisy bertambah resah, akan tetapi Rasulullah akan tetap menyampaikan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang musyrik yang tidak sama sekali mengurangi aktivitas atau aktivitas Rasulullah SAW. Secara ringkas, dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrahnya ke Habasyah yang pertama, masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai orang yang memeluk Islam, masuknya Islam Umar bin Khattab, selanjutnya pawai kaum muslimin yang pertama kali, dan utasan Quraisy terpana oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Lalu pemboikotan total terhadap keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrah yang atau dakwah secara terang-terangan terakhir adalah ditandai hijrah ke Habasyah yang kedua. Dan disinilah Rasulullah mendakwahi pada masa yang beliau dakwahi dengan intinya adalah mengajak seluruh manusia kepada Islam yang kafah. Dahulu para Quraisy menyembah berhala dan tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dan itulah yang dapat saya sampaikan untuk diri saya pribadi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.